qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbaban ilal atami. Ini pas usul ya. La yakun aja sampai ono. Niki makom paling dhuwur iki. La yakun aja sampai ono potolabuka oleh ndonga sira. Iku tasabbuban mbok anggap dadi sebab ilal atoi maring den paringi minhu saking Allah. Sayakin lah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh memahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nak saiki kelar kaji terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe dhuwit gemah riba aja geman mbok unsurno nak kowe saiki gemah riba mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala iku aja sampe. Mergo kowe nak ngunsurno krana donganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe butuh sebab yaiku donganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa napa sebab. Paham ya? Tapi ini makam dua ya, nak cara syariat jelas nggak perlu begini, nggak se ekstrim ini. Kalau baleni malah. Contoh paling gampang ya di tengah adat santri, mohon. Yang paling gampang adat santri, karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean latihan kiai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali jajah kiai hizib nasor, boh hizib saifi, misalnya. Buarang bawa waca hizib nasor, jebule kayak urip, orang mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah cuma moco hizib nasor aku ayem, santet ramanti. Pertanyaannya pangeran jemben, jenengan ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong moco hizib nasor, kok selamat? Jadi nak kowe saiki ngunsur roh, aku iso mangan mergo ndonga, aku saiki dirisi mergo ndonga. Lah zaman kecil rong iso ndonga kok iso mangan. Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal ato minhu fayaqil la fahmuka napa anhu. Misalnya kados kula misalnya. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah akeh hak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semuni kula pinter mergo kersane jenengan. Jadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atainal hukma sabiyya. Menurut teori ini mesti keliru. Ora nek wong tambah tua tambah bijak pengalamannya akeh, lan tambah tua tambah pikun. Akeh to ora? Saiki wong sing kakean pola wayo kadang mas mati malah kakean pola ya akeh. Zaman nom wayo jare wah sahabate cek gede. Apa sik wong tuwek-tuwek. Lah sing dicekel-cekel polisi ra akeh. Pelecehan seksual mbah tua-tua 70 tahun bakal S. Pelecehan seksual ambek anak TK. Iku tuwek ta nom. Berarti teori nak maksiat krana nom keliru kan nyatane sing tuwek maksiat. Mulane kula nu kadang bingung dadi ulama. Bingung carane nerangno. Manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anaknya Ahmad Dhani, anaknya Hatta Rajasa misalnya kecelakaan nabrak uang, gara-gara sugih, dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, kok terkenal teng TV. Jadi rano gunane tak simpen ya rano gunane, diterangno ya rano gunane wong karuan ning TV wonten. Artinya orang terus mengunsurkan berhubung sugih di mobil, mulane uraan terus nabrak. Nggih kula sering diomongi tiyang ngoten pas kundangan ten. Iku gara-gara sugih lek mulane kedampalan. Ya cara melarat gak ngarah nabrak uang. Mergo nganggone ontal. Wah, nek nganggo ontal iso nabrak uang. Parane nek melarat banget ra di ontal mlaku malah ra iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte ning dalan-dalan wah gak ora duwe. Maru ekonomi jadi ning lonte. Angel kan? Kecelakaan arogan dosa ya dianggap krana sugih. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani sugih sebab maksiat. Lah saiki lonte dadi lonte jare sebabe. Sebabe napa? Marat. Sing kena tak ndelu omongan sing sebab marat ta sebab sugih. Saiki ana politikus sugih duwe akeh di babon 40. Wong munsurno sugih. Saiki ana lonte melarat, bedina nampa tamu 20 ben nang cepet sugih mergo kapok. Melarat. Lah,
Lucunya analis gini tetep aja gepung pinter. Lah ulama berfungsi di sini amuni Allah malah jago suwe nak kabeh Allah loro kan dadi ulama iku loro. Jadi ilmune paling dhuwur tapi paling dagem wajar. Mulane kula tak apa, bingung aku dadi ulama. Lah putih kok bingung. Lah aku ape pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku be Allah wis dhuwur. Kowe keliru tetep dagem pinter. Ngunsur kecelakaan krana sugih yo pinter kok ngurunsurna lonte mergo mlarat ya sawangane pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga begini-begini. Dari ulama entekno oleh ngembang ora catetane melarat tetep melarat. Remat ya. Lah tapi misalnya ana gerakan ngono kok kowe nentang gak jaga anti sosial to? Jaga anti napa? Tapi itu ulama kok melok gerakan pengentasan kemiskinan yo goblok. Kowe wong kok nentang kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan macam ini. Heran sama ulama, ada gerakan gini kok diam saja, diam. Wong bingung kok diam. Saya ulane kayak betau jadi ulama, kayak betau jadi napa ulama. Kok sentek ulama kok sentek nek ana sing dadi eling-elinge aja geman peparinge Allah iku mbok unsurno mergo kowe tau ndonga. Ya ndonga kebutuhan kita mergo kawula. Semende ning Allah Subhanahu wa taala. Tapi engko nek wis kasil entuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya tetep donga, tapi nek wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi layak kuntola buka sababan ilal ata'i minhu. Utawa tasabbuban ilal ata'i minhu. Nek mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Misale wis tuwa di rezeki dibantah, mergo aku donga. Lah zaman cilik orang iso donga, kok wis di rezeki. Mergo di rumah wong tuane. Misale bojamu di rumah wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tua mulai ngrumati. Iku wis di rezeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane, TKI ora tau donga kok di rezeki. Misale duwemu akeh mergo duha, lah Cina ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah, aku saiki disimu akeh mergo jare mergo duha. Lah Cina tau duha to. Duwe akeh iki. Berarti duha ber duha mandidi. Mandi ra duha kan? Mulane duha ya duha wae, nek duha wae. Lah kok nek rezekimu akeh, alhamdulillah di rezeki akeh. Yo ora perkara duha, wis pokoke pangeran api ana dikei. Bar to. Lah soal duha, wong sujud pangeran kok salah, wong sujud kok salah, sujud ora bakal napa salah. Iki makom hikam dadi layakun tola buka tasabbuban ilal apa minhu fayaqillah fahmuka napa anhu wal yakun lan ana apa tola buka alim donga sira wal yakun lan beke ana apa tola buka alim donga sira utawa wali yakun ki sami biasane teng Quran nggih sapake wal yatamat ta'u dadi Quran gak ada adat kadang lam mudhara diwaca langsung ya tengene sapane wal yatamat ta'u liun fikdu saatim min saati. Tapi kadang nopo disebut ini. Ya pokoknya kata lah. Rata-rata khilafe sab'a. Niku lam mudoro'a. Niku wonten sing moco nopo moco kasroh. Wonten sing diwaca sukun nopo bil khifah. Nah ini kaya nak moco ono sing wal yakun tola buka. Ono sing moco wal yakun nopo tola buka. Ya kata niku wal yatamata'u wal yatamata'u. Jadi misalnya lam mudhara ana soliyun fikdu saatin min saati. Terus ana sing diwaca wal yakhsal ladina. Iku nunjukna lam mudharaan. Lan iku apal Quran syukur. Kula riyen nate sinau alfiyah bahkan nate nerjemah alfiyah. Yen Quran niku mewakili semua bahasa. Lam mudhara diwaca nggih wonten nggih kados napa liyun fikdu saatin min saati. Tapi nate disukun nggih nate dinggo wal yakhsal ladina lau taroku. Nak buatin diwaca wal yakhsa to napa? Wal yakhsa. Kados wal yatalattaf. Mestine kan acara nahwu saged mau diwaca wal yatalattaf. Umpama boten Quran to nggih. Tapi kan kita iku anut napa riwayat? Ya. Sing ana riwayat loro ngene iku wal yatamata'u wal yatamat. Dadi teng mriki saged waca napa wal yakun tolabuka, saged diwaca wal yakun tolabuka. Tapi nak umum kiai sarah kula nggih macane wal yakun. Ya mun dadi adat nggih ana sing umum mawon. Tapi nek iso loro ya ora apa-apa. Lan ora iso kabeh ya musibah. Dadi ya salah sitok kok ora. Roh.
Jadi wal yatalataf kan wal yatalataf. Nggih kados napa liun fik ana sing wal yak. Gimana nih padha iki nak manane yo liun fik supaya sedekah sapa du saatim min saati. Wal yaksa lan beci wedi. Sami kan? Sami-sami lam mudoro alam amar. Ya. Wal yakunan beci ana apa to labu kalem donga sira mergo idharil ubudiyati krana ngetokno kemawula. Wa kiaman lan krana jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepengeranane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu donga ben ngetokno nak lemah. Nggih ben ngetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben ngetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome jenengan pertahankan. Nggih sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Anggap bae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Paham nggih? Mohon kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal ahik sababan fi ato ihsab. Niki makome hikam nggih, mbok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa talabuka donga sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Iku ana amanane kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi ato iki ing dalam peparingi Allah asabi iki kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso donga aja gedhe. Mun kula takoki, kowe iso donga aja gedhe kan? Aja diwarai kiai. Padahal catetan rezeki ditulis zaman kowe ora ngono. Berarti untuk rezeki mergo sesuai catetan apa sesuai donga sing terbelakang iki? Krana catetan, mulan jare hikam, kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabik. Bagaimana donga sing datang kemudian mempengaruhi catetan sing wis ning ndi? Dhisik. Bar saiki nek aku ngono. Makom kok ngono mulane Mbadullah salam nak dawuh ning bapak santri ngaji ihya iku jek oleh nur nak ngaji hikam ora oleh kedur perkarane lha masuk akal bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok-kodar sing wis kliwat paham ya lha yo kok iso donga aja gedhe terus catetan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi iku catetan dhisik ta kemudian dhisik saiki misale rohin ditulisnya pangeran nikah, cerai dan dapat lagi. Ini ditulis. Lalu terus pas cerai rugen tuh mau gusti paling orang untuk bojo. Terus akhirnya untuk bojo tenan. Wong kebodohan, wong untuk bojo misalnya. Ya. Nah, untuk bojo rugen ini karena donga apa karena catatane skenario ini wis ngono. Nah, mulane dari hikam kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi atois sabik. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Dan sampean takok, lha gunane donga piye Gus? Wow, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane muk njaluk, isane muk menengadah ning rahmate Allah. Mulan ora ana kaitane mandi tara mandi. Tapi misalnya kowe muni ngono kan mandi tenan yo. Ya kalau terus bener batu, wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara itu terus repot dadine nopo? Tidak penting. Mas. Ya tapi iki yo makom kudu. Nyatane Nabi Adam digo jawab Nabi Musa andalane iki teori niki yo. Nabi Adam itu Nabi Musa nate donga mbek pangeran kepen mukasyafah, disembadani mbek pangeran, ditakoki mbek pangeran. Lan Nabi paling repot Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi Nabi yo bener ae. Kowe kok ambisi dadi mukasyafah iku apa to saja. Kepen ketemu Adam, abina Adam. Lah kenapa kepen ketemu? Badhe kula takoki lha opo salah bareng. Mau ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki. Ambek Allah hijabe dibuka, dikasef. Ketemu tenan Nabi Adam. Pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa yen Nabi Bani Israil, Nabi itu tukang protes menang umat. Ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa, salat udah di 5 baru kayak protes sinten Nabi Musa. Dadi kowe protes yo Nabi. Ya Adam, anta abul basar. Khalaqaka wa biyadi. Pertama dilem jenengan iku bapake manusa. Jenengan tuh orang terhormat, Allah damel jenengan iku asli, langsung sentuhan tangane pangeran. Nah turunan berikutnya kan ya serapati asli to lewat hubungan suami istri macam mana Allah gawe Adam iki asli to nggih. Lho nggih to nggih, tanpa pelantah. Nah.
Umpama jenengan gak salah, kita ora kangelan macem-macem. Nggih to, umpama Nabi Adam ora salah kowe perlu ngamal saleh to, ora perlu kan. Nglahire wis napa? Swarga. Terjawab Nabi Adam, anta Musa kalimu wa kallamaka wa taklima. Ke Musa. Wong sing terpilih dingendikane Allah. Iki nunjukno nak nabi di peradaban. Bae wong politikus sing bebo sopan lah tetep sopan dialeke nabi. Wis karuan niat tukaran iku saling memuji. Paham? Wis karuan niat tukaran saling napa? Memuji. Anta Musa kalimu wa kallamaka wa waqtaraka wa dipuji-puji. Kowe rak Nabi Musa sing pinter utawa sing diparingi Taurat. Nggih jane. Ning Taurat ora ditulis. Sedurunge aku digawe sono gak tulisane nek apa dosa. Nggih mun wonten. Sedurunge pira? Sederenge 40 tahun jenengan wis ditulis nek sampeyan bakal dosa lan bakal diusir. Lah saiki salahku ambek catetane dhisik ndi? Nggih dhisik catetane. Salah Nabi Adam mbek catetane bakal salah dhisik. Mulane Allah terus fahajja Adam Musa kalah dibeli Musa. Akhirnya pamit ya Allah pun wangsul, tapi mergo kalah. Lha iya salah Nabi Adam dari perkara mangan wit khuldi. Cara wong syariat perkara digodho iblis gak mandi, terus digodho lewat Hawa, entekno oleh ngomong, tetep faktore catetane. Paham ya? Entekno oleh gawe rumus, terus faktore napa? Catetan. Nah itu makom hikam. Kaifa yakunu talabuka lahik sababan fi atoihis sabi. Oh hikam nak kabeh mendika membombardir terus. Jalla hukmul azali ayandu fa'idal ilali. Jalla maha luhur to bersih. Apa hukmul azali hukume zaman azali ayandu fa yen to terkait utawa disendekno apa hukum azali ilal ilali maring pira-pira alasan. Gak mungkin hukum zaman azali bergantung mbek hukum sing datang kemudian. Lho piye to iki? Sampeyan saiki tak bedheki. Zaman ning azali ku ana manusa ta ora? Dereng kan? Terus wis dicatet ta ora nek sampeyan presiden Indonesia iku iki tukarane mbek iki. Pegemare sing entuk yo wis badi misale terus. Wis dicatet ta dereng? Mumpun kan? Lah saiki wujud sing saiki iku iso gak mempengaruhi wujud sing catetan ning zaman azali. Boten kan? Artinya semua sebab yang terjadi sekarang ora iso ngrubah hukum sing zaman azali. Lah nek ngono berarti dongamu ora iso mempengaruhi catatan sing wis dhisik. Tapi tetep donga mergo nunjukno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalla hukmul azali ayyamdu fa'ilal ilah. Ya tapi secara syariat nggih ngoten Nabi Adam dosa mergo mangan wit khuldi. Digodho setan lewat Sayyidah Hawa. Wes walhasil Nabi Adam salah. Terus diusir ke swarga mergo napa? Salahe. Akhirnya didakok teng India. Sing Hawa didakok teng Jeddah. Mulane diarani Jeddah iku mergo Hawa iku mbah putri. Wong Arab nak darani mbah putri Jeddah utawa napa? Jeddah. Terus wis-wis wong darani napa? Jeddah singkatan apa? Jeddah. Mulane nak Adam disepakati turun teng India, nak Hawa teng pundi? Teng Jeddah. Suwe-suwe 200 tahun nak jare Fatul Mu'in 200 tahun. Ngalor ngidul goleki bojone. Ketemune teng Arafah. Teng Arafah ketemu kenalan. Mergo Adam bingung, jarene aku wong pertama kok sono wong. Hawa ya bingung. Iku sapa? Kenalan. Bareng kenalan sesuai ngerti nak kowe Hawa, aku Adam. Terus diarani Arafah, saling kenal. Lan cara Fatul Mu'in diarani Arafah mergo Adam mbek Hawa kenalan meneh. Jarene ketemune pas ning Jabal Rawah, pas ning tugu iku. Nah, terus digo tawasul perjodohan ngono. Wis silsilahe ngono, kan ben silsilah. Ya tapi itu silsilah tugu itu tugu goblok. Bagaimana mungkin pertemuan Nabi Adam ditugoni wong sing ora roh. Akhirnya pemerintahan Arab Saudi keselan ngecat. Keselan apa? Mergo anggere wong perjodohan kan ditulis ning kono, jare kok kasil. Wong sing ape wayah lae ditulis ning kono. Jare nek ditulis ning kono kok kasil napa? Wayah. Bariku di napa? Dicet, enggak ditulis meneh, dicet meneh. Ini cerita itu panjang bener ya. Memang rata-rata ulama meyakini pertama Adam dan Hawa ketemu temudi Jabal Nopo Rahman. Tapi nak terus digowo tawasul perjodohan itu rumah tangga ora ono hubungane, paham nggih? Ora ono napa? Mboten enten napa hubungane. Kulo ngen ate teng Jabal Rahman, kulo ndonga ya bingung. Doa di sini terkabul supaya keluarga harmonis.
Nah aku percaya hikam, bagaimana mungkin doa yang sekarang merubah catatan yang dulu. Loro. Lane kodiyat niku. Kodiyat itu tengah Arafah mau delok langit ngene tok. Delok ngene tok. Sampai kancane bingung wong alime ngono nang Arafah rasul kok. Nganti Arafah bar ditakoki wong. Ya seh, kowe jenengan ora ndonga, donga Arafah mati. Aku ora rahmate pangeran wis bingung ape njaluk meneh wis kakean. Lah aku mau pas ngowo iku delok ayate pangeran, delok kekuasaane pangeran. Kok sempat donga wis ora sempat. Kowe donga ora arep-arep rahmate pangeran. Wong rahmat wis kasil lho cek mbok arep-arep cek sombonge kowe lah malah makom ora kono. Ya tapi makom ngoten niku kacau kan cara kita kan. Tapi tenan lho yen teng Arafah ora iso donga. Jaluk ora runtuk, untuk wis akeh kok abis. Kok napa? Jaluk. Ya mulane likul maqamin rijal wa likul rijalin maqam. Dadi kabeh wong mestine di maqam, kabeh maqam ya ono aktore. Likul maqamin rijal wa likul rijalin maqam. Dadi maqam ten iki ora sampun nut teman-teman piye cara syariat kita kon ndonga. Cuma dia kudu mbok anggap aneh, syariat lah ono aneh. Wong barang wis kliwat kok didongani. Mulane jalla hukmul azal ayyando fa ilal jalla mahluhur apa hukmul azali hukum zaman azali ayyando fa ento terkait idofanu terkait utawa kasan dek napa hukum azal ilali maring pira-pira alasan walam inayat. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digocol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung. Berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. Satu dua batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobohkan dikembalikan sama Wah, hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Terus tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia. Jadi,
Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada azab. Kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu udah ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini seorang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia, Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Dan Nabi di mana-mana itu ganteng. Orang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Angen-angen di pemimpin elek izin itu. Maksudnya saya pemimpin dia masak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sewar tidak jadi Nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang Nabi, faltaqamahul khut. Beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang Nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andekan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita agama itu milik Allah. Jika teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan gitu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Semuanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat, malah musnah. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan ya. Sementara ayam enggak, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi.
Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, unta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori itu. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Tak warai tekniknya. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai. Itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu buka Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Artinya agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambahi, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan, monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika itu. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, langsung saja bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan tidak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa?
Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaan.